Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid sekalian. Hari pagi Pak. Hari ini mata pelajaran apa? Apa Pak? Fotografi. Ya. Oh ya. Jadi materi yang minggu lalu kan sudah Bapak jelaskan tentang sudut pandang. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan. Berdoa dulu. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, alangkah baiknya Bapak absen dulu ya, murid. Imam Maulana Putra? Hai Pak. Nah, jadi sudah lengkap semua ya Kok siswanya? tak- Iya, masa. Sudah lengkap semua siswanya. Oke. Materi minggu lalu Bapak menjelaskan tentang apa Mas Putra? Apa Pak? Sudut pandang. Sudut pandang. Sudut pandang kan melingkupi ada front eye, bird eye, eye level dan lain sebagainya. Nah, minggu ini Bapak akan menjelaskan tentang pengambilan gambar, yaitu ukuran bidang pengambilan gambar. Kalau kemarin kan sudut pengambilan gambar, kalau sekarang ukurannya. Jadi dalam pengambilan gambar, terutama fotografi, itu ada yang namanya aturan. Nah, aturannya ini harus diketahui oleh semua fotografer dan semua pecinta-pecinta fotografi, yaitu adalah bidang pengambilannya. Kalau yang kemarin kita sudah tahu eye level itu sejajar, terus dari situ eye itu dari atas dan front eye dari bawah. Nah, kalau bidang pengambilan gambar, ukuran sudut pengambilan gambar itu banyak sekali, murid-murid, banyak sekali. Sampai-sampai kalau di bidang videografi itu banyak sekali. Nah, berhubung kita di sini adalah belajar tentang fotografi, jadi Bapak ringkas sedikit. Jadi yang di sini poin-poinnya saja. Yang pertama, Bapak langsung masuk ya. Di sini ada extreme close up. Ada yang tahu extreme close up ini apa? Ada yang belum tahu? Nah, Bapak jelaskan. Extreme close up di sini itu kita ketahui lebih dulu. Close up itu sebenarnya apa? Close up ini adalah teknik pengambilan gambar yang langsung menuju kepada objek. Di sini kita langsung istilahnya zoom in. Kita langsung kepada objeknya. Istilahnya zoom, lebih mendekat lagi. Nah, di sini extreme close up. Nah, lebih ekstrim lagi. Nah, extreme close up itu kita langsung kepada mata. Contohnya hidung maupun telinga. Nah, tujuan dari extreme close up sendiri itu untuk menegaskan ekspresi kita. Jadi kalau dalam fotografi di fotografi ada ekspresi menangis. Nah, kita langsung ke matanya, kita lihatkan bahwasanya air matanya itu jatuh berlinang di pipinya. Itu. Sudah paham tentang extreme close up, Mas Putra? Lumayan Pak. Selanjutnya masih tentang close up, yaitu close up. Close up ini sendiri sama seperti ekstrim, namun yang ini yang tadi sebelumnya ekstrim. Nah, yang sekarang close up. Nah, kalau close up ini lebih kita ambil kepada wajahnya saja, yaitu dari dagu ke atas. Dari dagu, maaf ini Bapak modelnya jenggot ya. Dari dagu ke atas. Di sini sama seperti ekstrim close up. Maksud dari tujuan untuk mengambil shoot ini ialah untuk menegaskan bahwasanya ekspresi yang dimiliki oleh model tersebut itu sedang apa? Sedang sedih, sedang bahagia, gitu ya. Jadi langsung menuju pada ekspresi. Kita kalau misalnya di fotografi itu biasanya disebut dengan ekspresi fotografi. Fotografinya ada ekspresinya khusus pada ekspresi. Selanjutnya yaitu medium close up. Ada lagi, murid-murid sekalian. Medium close up itu hampir sama sepertinya seperti close up. Kalau close up kan lebih ke wajah. Nah, kalau ke medium close up namanya juga medium. Nah, di sini medium ini tidak langsung kepada wajahnya. Kita kasih ruang, yaitu di atas dada. Di sini ya. Di sini bisa lihat contoh. Di sini. Nah, itu yang namanya medium close up. Jadi kalau misalnya kita masih ingin menunjukkan sebuah objek itu utuh, tidak hanya wajahnya, dia masih punya badan, kasih aja medium close up, boleh ya. Oke. Selanjutnya kita keluar dari close up, yaitu ada middle shoot.
mid shoot. Apa ya Pak? Ada yang belum tahu mid shoot? Misut, Mid shoot. mitsut. Mid shoot. Aduh mau Bukan kendaraan ya, bukan kendaraan ya, berarti ya. Yaitu mid shoot. Nah, di sini tuh shoot hampir sama seperti medium close up. Hampir sama. Cuman di sini lebih ke bawah lagi, murid-murid. Ya, di sini ya. Nah, di situ objek frame bawahnya pas mengenai perutnya atau lebih bisa digariskan di atas pusar ataupun di perut juga. Di sini midshoot ini sama ekspresi. Jadi kita harus menunjukkan sebuah ekspresi. Namun tetap yang namanya badan juga kelihatan. Tapi tetap kita mau menampilkan ekspresi. Dan juga objek-objek di belakang, background kelihatan. Bisa kita akali, bisa kita gunakan yang namanya midshoot. Mas Putra sudah tahu tadi midshoot. Siapa? Bapak jelaskan tadi. Ambil dari tengah-tengah Pak. Nah, tengah-tengah itu mana? Perut ya? Perut, Perut atau dada? perut, Nah, perut atau pinggang? perut, Nah, perut, sip. Yang selanjutnya adalah pinggang. Hah? Oh perut Pak. Nah, selanjutnya ada head shoot. Apa bedanya? Hampir sama. Apa bedanya head shoot sama close up? Kalau headshot itu tembakannya tepat di kepala Pak. Ya, Close up sama. kurang. Tapi bagus lah, bisa menjawab pertanyaan Pak ya. Head shoot itu sama seperti close up, hampir sama. Cuma ada ruangnya sedikit saja, yaitu di bagian atas dada. Bersama seperti MCU juga. Wah, hampir sama seperti close up. Bersama semua. Nah, di sini lebih kepada artinya, simbolnya. Bapak jelaskan, yaitu di sini close up. Close up ini tidak semerta-merta itu hanya objek manusia ataupun makhluk hidup. Kita bisa menampilkan di sini mungkin ada motor, kendaraan, ataupun bidang-bidang lainnya. Itu bisa gunakan yang namanya nama istilah yaitu close up dan lain sebagainya. Kalau yang tadi Bapak sebutkan midshoot sama headshot, kita lebih arahkan kepada sebuah objek yang hidup, yaitu manusia, hewan, atau sebagainya. Jadi lebih spesifik lagi. Nah, itu. Apakah Mas Putra jelas? Sudah? Jelas. Yang selanjutnya adalah medium shoot. Medium shoot ini sering sekali dipakai, nah, meskipun itu di bidang fotografi, videografi, dan lain sebagainya. Medium shoot ini diambil dari pinggang, nah, dari pinggang hingga dari daerah pinggang. Nah, itu yang namanya medium shoot. Arti dan maksud dari medium shoot itu apa? Mas Putra bisa menebaknya? Arti medium shoot. Arti kesannya apa artinya Pak? Artinya Artinya menurut saya itu pengambilan gambar yang diambil dari mulai pinggang sampai ke atas kepala. kalau maksudnya apa yang ditujukan untuk medium shoot? Ya menunjukkan ini Pak, ukuran bidang pandangnya ini memberikan makna bahwasanya objeknya ini tidak memerlukan perhatian khusus di bagian yang lainnya, hanya perhatian khusus saja. Tepat sekali, good job untuk Mas Putra. Nah, di sini medium shoot itu yaitu shoot yang diambil untuk lebih menegaskan kepada sebuah objek itu tadi secara utuh. Secara utuh yaitu dari pinggang hingga ke atas. Kesan yang dirasakan banyak sekali karena dalam model medium shoot ini dari posisi model dan lain sebagainya itu bisa dilihat dia posisinya seperti apa, seperti ini. Nah, dari pinggang ya. Nah, itu yang namanya medium shoot. Jadi lebih spesifik lagi ke objek, tidak serta-merta kepada bagian kepala dan lain sebagainya. Selanjutnya ini masih di shoot ya, masih tetap shoot. Yang namanya adalah long shoot seperti ini. Nah, bisa kalian lihat. Long shoot ini adalah sudut pengambilan gambar yang jauh. Jadi sudutnya ini
bidangnya ini, ya, bidang pengambilan gambarnya ini jauh, yaitu dari dari bawah kaki, dari bawah kaki hingga ke atas kepala. Itu yang namanya long shoot. Jadi pengambilan gambarnya kalian bisa agak jauh, bukan cuma kalian dari medium shoot. Jadi long shoot ini bisa jauh sekali. Tapi nggak kelihatan kakinya ya. Itu long shoot. Nah, sebenarnya murid-murid masih banyak sekali yang namanya bidang pengambilan gambar, bidang gambar. Ukurannya, kalau di bahasa Jepangnya, ukuran di dalam frame kamera itu tadi. Jadi murid-murid, apa yang tadi Bapak jelaskan itu sedikit, tapi meskipun itu banyak sekali makna-makna yang harus bisa didapatkan dari setiap shoot-shoot itu tadi. Nah, oke, sudah jelas semuanya. Ada yang perlu ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak mau memberikan kuis. Kuis ini kalian bisa menyebutkan bentuk kelompok, satu kelompok satu orang ya. Tidak, bercanda ya. Dua kelompok. Di sini dibagi dua kelompok. Di sini Bapak mau mengadakan kuis. Di sini silakan setiap kelompok menegaskan atau menulis arti dan kesan yang bisa diambil dari shoot yang tadi Bapak jelaskan. Ada 7 shoot tadi ya di bidang fotografi. Nah, bisa ditulis. Bapak tunggu hingga mungkin 5 menit. Nah, oke. Silakan dikerjakan. Nah, sudah semua murid-murid? Belum, Pak. Nah, selesai dikumpulkan ya? Nah, Nggak mau, Pak. mana apanya dikumpulkan ya? Oke. Kan kalian sudah mengerjakan tugas Bapak. Sekarang Bapak mau menanyakan lagi. Ada satu kelompok yang maju ke depan yang menjelaskan tentang sujud tadi. Ini ada sudah Bapak kumpulkan di sini. Silakan maju, Imam Maulana Putra. Silakan maju, Putra. Nah, silakan jelaskan ini dari kelompokmu ini. Ya, silakan. CU, Ya, extreme close up. CU, close up. Ya, MCU, medium close up. ya, Mid shot, ya. pengambilan gambar dari atas kepala sampai ke setengah badan. Headshot dari dada hingga kepala. MS, medium shot dari kepala sampai pinggang. LS, long shoot, pengambilan gambar dari jarak jauh. Ada yang mau menambahkan lagi, Mas Putra? Ada lagi, Pak. Ada lagi ya. Sekarang dulu. Tepuk tangan buat Mas Putra ya. Oke. Setelah ini Bapak mau memberikan kesimpulan dari mata pelajaran hari ini, yaitu ukuran bidang pengambilan gambar. Sebenarnya dari pengalaman Bapak sendiri untuk fotografi, banyak sekali sudut pengambilan gambar yang perlu yang terabadikan di dalam kamera. Namun alangkah baiknya sebagai kita seorang fotografer nantinya, Mas Putra mau jadi fotografer? Iya. Nah, kalau misalnya kita nantinya mau menjadi fotografer, kita harus memahami bidang sudut pandang seperti minggu lalu dan ukuran bidang pengambilan gambarnya. Sebelum kita menjadi fotografer yang profesional, kita bisa memahami dari sudut pandang, dari ukuran pengambilan gambar. Di sana kita bisa menjelaskan bahwasannya foto yang kita abadikan itu tidak semerta-merta kita hanya asal jepret saja. Tidak begitu. Tapi ada yang namanya maksud dan tujuan dari sebuah karya kita, sebuah karya seni kita. Kan fotografi itu juga karya seni. Jadi kita harus tahu meskipun seni itu sifatnya individualis, bebas. Kita juga harus tahu aturan-aturan di dalamnya agar apa? Agar hasil yang kita dapatkan itu bisa diterima oleh khalayak banyak dan juga bisa
simpan, ataupun bisa juga dilombakan. Gitu. Agar foto kita juga bagus, kita juga harus yang namanya mengapresiasi dari diri kita sendiri. Kita harus bisa memahami ukuran bidang gambar itu. Oke? Nah, ya sekarang Bapak mau menjelaskan ulang lagi tentang materi-materi yang tadi Bapak sampaikan. Extreme close up itu dari mana? Dari mata bisa, hidung bisa, telinga bisa. Kalau misalnya close up itu dari dagu atas. Dari medium close up itu dari dada atas. Itu dari mid shoot itu dari perut ke atas. Nah, di situ ada head shoot. Head shoot ini hampir sama seperti yang namanya medium close up. Cuma di sini head shoot ini lebih ke kepala. Nah, tapi masih ada ruang. Gitu ya. Terus habis itu ada namanya medium shoot. Medium shoot itu dari pinggang. Nah, sebelumnya masih banyak lagi istilah-istilah untuk medium shoot. Cuman ini Bapak sampaikan yang intinya saja. Terus habis itu ada long shoot. Long shoot ini juga penting untuk kalian yang ingin mengabadikan foto, cuma ingin masih ada. Nah, untuk kesan-kesannya nanti Bapak akan jelaskan. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ya sudah selesai ya, sudah tepat jam. Ya, sudah selesai pelajaran hari ini. Bapak ada tugas di depan, tidak berat-berat, insya Allah menyenangkan bagi kalian. Nah, di sini Bapak ada tugas, kalian harus mencari gambar, contoh gambar dari ketujuh ukuran bidang pengambilan gambar yang Bapak jelaskan tadi. Di masing-masing bidang pengambilan gambar harus ada 3 gambar. Setiap orang harus mengumpulkan satu tugasnya. Ini tidak berkelompok, satu orang individual. Nah, dikumpulkan minggu depan, bisa dikumpulkan ke meja Bapak. Nah, kalau misalnya sudah selesai besok, bisa dikumpulkan di meja. Cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Bapak minta maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Insya Allah ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi bekal kita untuk kita nanti siapa tahu bisa benar-benar bisa jadi fotografer, videografer. Insya Allah ilmu kita bermanfaat. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.